coba didengar video ini dari awal, perlahan-lahan, jangan di skip-skip supaya informasinya tetap nyampe ke kalian. Kalau jumpa lagi di channel saya, terima kasih udah menyimak. Kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai langkah untuk bagaimana kita memulai melakukan ekspor. Ya. Jadi buat orang-orang yang baru ingin memulai atau pemula, sini saya punya sedikit informasi yang akan saya bagikan. Seperti sebelum-sebelumnya, saya mohon kita sama-sama saling support. Saya memberikan informasi, kalian membantu subscribe channel ini, di like, di share, di komen, dibunyikan loncengnya. Jadi kalau ada informasi lagi dari saya, kita bisa tetap saling sharing. Oke, thank you. Kita mulai pembahasan kita. Ciao. Halo, jadi gini teman-teman, ada 4 langkah informasi yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya melakukan ekspor. Jadi sedikit informasi dari saya ini, kan saya mulai. Oke, yang pertama dari keempat langkah ini adalah kita mempersiapkan surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. Nah, tentunya sebelum 4 langkah ini dilakukan, pasti ada langkah-langkah yang sebelumnya kita lakukan untuk bisa kita melakukan proses eksportir. Oke, yang pertama, gini ada prosesnya nih sebelum langkah awal tadi. Yang pertama itu pastinya kita melakukan yang namanya promosi ya. Jadi teman-teman tuh harus promosi. Jadi kayak begini. Jadi karena ini konteksnya ekspor, maka teman-teman yang pertama adalah pasti harus punya barang yang akan diekspor dan calon pembeli dari luar negeri. Nah, jadi gini, ada banyak cara sekarang untuk kita bisa melakukan promosi, menarik calon pembeli untuk barang ekspor yang ingin kita lakukan ekspor. Kita bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga seperti Kadin. Kadin itu kan di setiap daerah ada tuh. Kadin tuh Kamar Dagang dan Industri. Kemudian kita bisa lewat marketplace ataupun situs-situs tentang ekspor banyak. Oh ya, video sebelumnya aku pernah berbagi soal menggunakan trademap.org ya. Jadi bisa teman-teman nonton di situ. Itu salah satu situs yang membantu kita mencari buyer. Oke. Nah, dari situ kita bisa mencari tahu dulu siapa yang orang-orang atau negara mana yang ingin kita tuju untuk ekspor. Nah, oke. Setelah promosi selesai, seandainya semua sudah dilakukan, langkah kedua adalah kita menunggu inquiry. Inquiry itu permintaan. Permintaan itu bisa terjadi apabila kegiatan promosi kita di awal tadi, mencari buyer, memasarkan produk kita, menawarkan ini loh produk kita seperti ini. Nah, setelah memang itu diminati ternyata sama pembeli, nanti akan ada surat permintaan. Nah, surat permintaan suatu komoditas tertentu, letter of inquiry. Jadi surat ini biasanya berisi tentang deskripsi barang ya, yang diminta oleh importir. Jadi deskripsi barangnya itu terdiri dari mungkin mutu barang, harga, dan waktu pengiriman dan sebagainya. Nah, setelah promosi tadi selesai, sukses misalnya nih, kita dapat yang kedua tadi inquiry, permintaan kan. Nah, setelah kita mendapat surat permintaan ini, apa yang kita lakukan? Yang selanjutnya adalah kita harus menanggapi inquiry tadi, yaitu kita mengirimkan yang dinamakan overseat. Overseat itu penawaran lah dari kita sebagai eksportir. Ya, isinya tuh kayak keterangan sesuai dengan permintaan dari importir mengenai deskripsi barang, mutu dan sebagainya tadi. Nah, di dalam overseat ini juga kita kita juga menginformasikan kepada calon buyer atau calon importir
mengenai ketentuan gimana cara pembayarannya, pengirimannya, sampelnya, brosurnya, itu kita harus jelaskan juga di dalam overseat kita. Jadi itu setelah promosi, inquiry, overseat. Nah, jadi kita promosi itu dari kita ke importir, kemudian inquiry itu dari importir permintaan ke kita, kemudian selanjutnya overseat. Nah, kita menanggapi nih permintaannya nih dengan mengirimkan barang sesuai ini loh, kita bisa menyediakan bla 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 bla. Nah, setelah kita menjelaskan semua, kita mengirimkan kembali kepada importir. Nah, nanti setelah diterima, ya kan, setelah diterima oleh importir, maka dia akan mempelajari tuh overseat kita, penawaran kita. Nah, jika mereka setuju, mereka akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order sheet. Nah, jika mereka setuju, mereka akan segera mengirimkannya. Oke. Nah, setelah kita mendapat orderan itu sesuai dengan data dari orderan, selanjutnya kita sebagai eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli atau sales contract yang tadi kita bahas sebagai nomor 1, yang ditambah keterangan klausul. Jadi ada klausulnya. Nah, jadi menanggapi order sheet itu, kita surat kontrak jual belinya ini kita buat tentang klausul, misalnya kalau ada bencana alam, force majeure lah, klausul inspeksi dan sebagainya. Nah, setelah kita buat, nanti sales kontrak ini kita yang menandatangani sebagai eksportir, ya kan? Kita menandatangani sebagai eksportir, kemudian kita mengirimkan ini surat kontrak ini, kita kirimkan ke importir, ya, dua rangkap ya, kepada importir gitu. Apa fungsinya? Nah, jadi dalam kontrak itu nanti akan ada disinilah terjadi kesepakatan. Nah, setelah kita berlanjut, setelah sale kontrak tadi, kita berlanjut setelah calon importir menerima, mempelajari surat dokumen jual beli yang dari kita kirim itu, dia akan mempelajari. Jika dia setuju, maka sales kontrak tadi akan ditandatangani oleh importir. Nah, kemudian dikembalikanlah kepada kita, salah satunya sebagai sales confirmation. Sales confirmation itu bahwa dia mengkonfirm adanya pembelian, dan sedangkan satu kopi lainnya, sales kontrak ini disimpan juga oleh importir. Jadi kita pegang satu, dia pegang satu. Jadi begitu. Nah setelah ini kan sudah kita dapat tadi sales kontrak. Jadi inilah beberapa tahapan di awal sebelum nanti akhirnya kita membuat kontrak penjualan tadi gitu. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu mempersiapkan LC opening process. LC itu letter of credit ya, surat utang. Jadi importir nanti dia meminta kepada bank devisa untuk membuka letter of credit, surat jaminan atas uang yang akan dia bayarkan kepada calon eksportir sesuai kesepakatan yang tertera di kontrak kita. Jadi dia model nitip uang gitu. Kemudian bank devisa akan membuka letter of credit di bank jaringan yang ada di negara kita, dari negara eksportir. Setelah itu bank ini kita sebut sebagai advising bank. Advising bank inilah yang akan memeriksa kebenaran, keabsahan dari letter of credit dari bank devisa yang dimiliki oleh calon importir tadi gitu. Jika sudah benar, advising bank ini akan mengirimkan letter of credit sebagai jaminan atas barang yang akan diekspor. Iya, itu namanya proses LC opening process. Nah, setelah kita melewati itu LC pembukaan rekening itu, selanjutnya adalah cargo shipment proses. Jadi proses pengepakan ya, pemesanan kapal untuk pengiriman barang. Jadi setelah kita terima letter of credit dari advising bank tadi, maka apa yang harus kita lakukan sebagai calon eksportir? Kita memesan kapal ke perusahaan pengapalan. Jadi kita nyari perusahaan kapal untuk ekspor impor. Jadi kita harus wajib mencari itu. Proses ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat di seal kontrak. Jadi lama pengiriman kita harus cari juga sesuai. Ini
perusahaan kapal ini bisa nggak waktunya sesuai dengan yang kita sepakati dalam hal pengirimannya, kan seperti itu. Setelah itu calon eksportir kita wajib membuat pemberitahuan ekspor barang ke kantor bea cukai. Biasanya kantor bea cukai itu di pelabuhan. Nah, calon eksportir juga harus bayar pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bank atau bank yang kita pakai dalam pelayanan ekspor impor sesuai dengan yang tertera. Jadi bank apa yang kita pakai di dalam sales kontrak itu. Terus selanjutnya, setelah urusan calon eksportir itu beres, perusahaan pengapalan akan membuat barang dan menyerahkan beberapa dokumen bukti pengapalan gitu. Bukti-bukti pengapalan itu selanjutnya diserahkan oleh eksportir, oleh kita kepada advising bank untuk meneruskan ke bank devisa tempat importir berada. Jadi dari bank kita ke banknya dia, pemberitahuan. Importir akan menerima dokumen pengapalan jika sudah melakukan pembayaran kepada bank devisa tempat ia berada. Dokumen ini sangat penting bagi importir karena itu adalah syarat pengambilan barang impornya. Juga harus menunjukkan bukti pembayaran kepada agen jasa pengapalan barang gitu. Jadi ibaratnya kita mempersiapkan dokumen-dokumennya semua tentang bahwa ini loh kita sudah siapin nih kapalnya, buktinya ini bla bla bla, dokumennya kita lempar ke bank kita, nanti bank kita menyampaikan ke bank dia. Jadi dia menerima dari banknya dia di sana. Dia lihat, ini proses pengirimanku sedang berjalan seperti ini, aku persyaratannya aku harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Nah, jadi setelah tadi kita yang bahas pertama sales contract proses, kemudian kita juga sudah bahas yang kedua itu letter of credit, kemudian yang ketiga kita sudah membahas mengenai penerbitan dokumen pengapalan tadi, cargo shipping proses tadi. Nah, langkah yang terakhir adalah pencairan dokumen pengapalan, klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping dokumen negotiation process. Jadi langkah terakhir itu shipping dokumen negotiation process. Ini adalah proses pengambilan uang yang telah dibayarkan oleh importir ke bank. Syarat untuk klaim uang atas barang yang sudah dikirimkan oleh kita adalah dokumen dari perusahaan pengapalan yang sudah mengirimkan barang kepada importir gitu. Nah, setelah menerima dokumen dari perusahaan pengapalan, eksportir akan menyiapkan dokumen lain. Jadi yang disyaratkan dalam LOC tadi. Misalnya kita menyiapkan invoice, packing list, surat keterangan negara asal, daftar packing, dan lainnya. Setelah persyaratan itu semua lengkap, selanjutnya diserahkan kepada advising bank untuk memperoleh pembayaran sesuai yang ada di letter of credit tadi gitu. Kemudian untuk mengeluarkan uang pembayaran, advising bank ini nanti akan memeriksa kelengkapan kita, keakuratan dokumen pengiriman barang gitu. Nah, jika sudah lengkap dokumen-dokumen pengiriman barang itu akan dikirimkanlah kepada bank devisa di negara importir untuk mendapatkan uang pembayaran untuk ekspor tadi. Jadi bank antar bank negara kita dengan negara kita ini memproses melakukan proses untuk pembayaran kita. Nah, bank devisa akan memeriksa kelengkapan dokumen. Kemudian jika sudah sesuai, nanti bank devisa akan melunasi pembayaran kepada advising bank kita yang di Jakarta gitu. Dari di Indonesia lah maksudnya. Kemudian bank devisa tersebut nanti dia akan menyerahkan nih dokumen kepada importir yang akan ia gunakan untuk mengambil barang yang diimpor. Jadi bank devisa tadi, bank devisa negaranya dia udah bayar ke bank kita, uangnya udah nyampe di kita, baru nanti bank devisa ini kasih surat nih loh, kamu dokumenmu untuk kamu ngambil kapal ini, barangmu gitu. Nah, kemudian bank devisa setelah itu kan dia menyerahkan kepada importir untuk digunakan mengambil barang. Nah, jadi itu langkah-langkah 4 langkah lah
ada beberapa penjelasan yang memang akan kita lewati dalam proses ekspor barang. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, membuat surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. Yang kedua adalah penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit proses. Jadi yang ketiga, setelah semuanya letter of creditnya selesai, adalah kita menyiapkan dokumen pengapalan kita, cargo shippingnya kita proses. Setelah proses cargo shipping, nanti baru yang terakhir pencairan dokumen pengapalan, klaim atas barang, tentang pembayaran kita dan sebagainya gitu teman-teman semua. Jadi selamat mencoba. Kalau mau bertanya-tanya, tulis aja komentar di kolom di bawah kita. Thank you, sukses selalu buat kita semua. Salam sehat.